KPK yang mulai usut dugaan korupsi pada musim haji tahun 2024. Saat itu menterinya di era Yakut Holil Khomas. KPK mulai usut dugaan korupsi haji ini dikatakan oleh pelaksana tugas KPK bidang penindakan dan eksekusi Asep Guntur Rahayu. Adanya penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini bermula dari laporan beberapa kelompok masyarakat. Keadaan ini bermula dari adanya tambahan kuota haji sebesar 20.000 dari Arab Saudi. Diduga ada 3.503 jemaah haji khusus tanpa antri. Padahal mereka seharusnya berangkat pada tahun 2031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, setelah kemarin kita membahas tentang 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara, yang saat ini alhamdulillah pulau tersebut telah kembali lagi kepada pangkuan Provinsi Aceh. Kali ini sahabatku, saya akan berbicara tentang haji di saat selesai pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, di mana saudara-saudara kita saat ini para jemaah haji Indonesia ada yang sudah pulang ke Indonesia, ada juga yang masih di Arab Saudi menunggu kepulangan ke tanah air. Kita doakan semoga yang berangkat haji tahun ini semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabatku, kali ini yang saya bicarakan adalah tentang adanya KPK yang mulai usut dugaan korupsi yang dilakukan pada musim haji tahun 2024. Menteri Agamanya di era Yakut Holil Khomas. KPK mulai usut dugaan korupsi haji ini dikatakan oleh pelaksana tugas KPK bidang penindakan dan eksekusi Asep Guntur Rahayu. Nah, sahabat-sahabatku, adanya penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini bermula dari laporan beberapa kelompok masyarakat seperti Forum Pemuda Anti Korupsi, kemudian ada Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK, kemudian juga Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat atau Amalan Rakyat, dan lain-lain. Nah, sahabat-sahabatku, apa yang melatar belakangi adanya kisruh tentang dugaan korupsi haji ini, khususnya pada musim haji tahun 2024. Keadaan ini bermula dari adanya tambahan kuota haji sebesar 20.000 dari Arab Saudi, dan 20.000 ini kemudian dibagi menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Pembagian ini dikatakannya menurut perintah dari Arab Saudi. Padahal anggota Pansus Haji Marwan Japar mengatakan bahwa Arab Saudi waktu itu tidak mengatur tentang pembagian kuota, 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus. Adanya dugaan korupsi haji ini telah dipersoalkan oleh DPR waktu itu sampai membentuk Pansus Haji. Namun sampai beberapa kali Pansus memanggil menteri yang menjabat saat itu, yaitu Yakut Holil Khomas, tidak datang walaupun sudah dipanggil beberapa kali. Kemudian sahabat-sahabatku, dikatakannya bahwa kisruh lain dari dugaan korupsi haji ini adalah di musim haji tahun 2024 diduga ada 3.503 jemaah haji khusus tanpa antri. Padahal mereka seharusnya berangkat pada tahun 2031. Kemudian sahabat-sahabatku, dikatakannya bahwa saat itu lebih fokus kepada keuntungan finansial
alih-alih peningkatan pelayanan haji dan lain-lain sebagainya, sahabat-sahabatku, yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun 2024. Nah, saat ini telah dibentuk Pansus Haji atau Panitia Khusus Haji. Kemudian saat ini mulai dilakukan penyidikan, artinya mudah-mudahan dari penyelidikan ini segera menjadi penyidikan, sehingga nanti diketahui siapa-siapa yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan haji tahun 2024 tersebut. Sehingga kedepannya hal-hal demikian tidak terjadi lagi pada pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya. Karena sahabat-sahabatku, pelaksanaan haji ini tentu tidak semua orang bisa menunaikan haji, nunggunya yang perlu lama, antri. Jadi janganlah hal-hal ini ditambah-tambahi dengan adanya kejadian-kejadian yang merugikan jamaah. Jamaah haji harus dilayani oleh pemerintah dengan baik karena mereka dalam rangka melaksanakan kewajiban dalam rukun Islam, yaitu rukun kelima, yaitu menunaikan haji ke Baitullah. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.